Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Apa Ustazah? Ini pesertanya belum pada join Ustazah. Oh iya, baik, menunggu dulu aja berarti ya. Baik Ustazah.
Assalamualaikum Ustazah. Ya, Ustazah, apa waalaikumsalam. Ustazah? Baik. Saya sudah konfirmasi ke grup Ustazah, tapi kayaknya pesertanya hari ini belum pada join. Nanti kita tunggu sampai 12.45 ya Ustazah. Kalau misalnya belum ada peserta. Oh, ini sudah ada satu orang, Mbak Ulfa Auliana. Baik, baik. Gak apa-apa, ditunggu dulu aja. Ya, Ustazah. Nanti kita mulai 12.45 saja ya Ustazah. Ya, baik, baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi ya Ustazah dan Mbak Ulfa Auliana. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kami. Subhanallah walhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Insya Allah pada kajian siang hari ini kita tema yang sebelumnya adalah surga itu dekat bersama Ustazah Indah Dari. Namun qadarullah beliau berhalangan hadir dan insya Allah akan digantikan oleh Ustazah Afif Mufidah. Iya. Untuk waktu dan materi silakan Ustazah, kami persilakan. Ini langsung saja berarti ya. Baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ini pesertanya baru berdua ya berarti ya, nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita ya untuk sama-sama saling belajar ya, saling sharing terkait dengan pengetahuan keagamaan kita gitu ya, menambah kembali khazanah wawasan keislaman kita. Baik, Ana di sini ya, insya Allah ingin
menyampaikan terkait dengan temanya. Sebelumnya diminta surga itu dekat gitu ya, tapi minta tadi kepada panitia mengganti temanya dengan bagaimana kita sebagai hamba Allah tidak berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Ya, jadi siang ini insya Allah Ana ingin izin menyampaikan ya, sebenarnya kalau secara kemampuan ilmu dan ini masih banyak kurangnya juga ya. Jadi kita di sini sama-sama saling belajar ya. Kalaupun misalnya nanti ada kekeliruan ya bisa disampaikan, boleh ya. Saya terbuka saja. Insya Allah di sini akan menyampaikan awal surah Maryam ya, ayat 1 sampai ayat 11. Ini cerita, jadi kita isi dengan cerita ya tentang kisah Nabi Zakaria. Ya, jadi bagaimana Nabi Zakaria itu tidak berputus asa, ya, senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah. Mungkin kita sudah tahu juga ya kisah beliau. Ya, sedikit kita mengulang kembali saja sebagai pengingat diri kita, gitu ya. Pada ayat pertama, gitu ya, dalam surah Maryam ayat 1. Saya izin membacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Ya, kalau di awal biasanya fawathihus suwar gitu ya, tidak bisa diartikan. Ya, jadi Allahu a'lamu bi muradihi gitu ya maknanya. Kemudian ayat kedua, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Bahwa ini kisah ya atau diceritakan kepada Rasulullah, dzikru rahmati rabbika, tentang rahmat Tuhanmu wahai Muhammad, begitu ya, tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, abdahu Zakaria, kepada hambanya yang bernama Zakaria ya. Sebelumnya ini jamaahnya dari jamaah mana ya Mbak ya, kalau boleh tahu, atau dari komunitas apa seperti itu? Suara saya terdengar, Mbak? Terdengar, Ustazah. Oh iya, baik. Sebelumnya saya sebelum menyampaikan kembali, apa ini dari komunitas apa begitu, Mbak? Dari karyawan lintas arta, Ustazah. Oh iya, baik. Ya, baik. Ya, jadi kita lanjutkan tadi ya. Ya, pertama kita bersyukur kepada Allah gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh gitu dari nanti cerita Nabi Zakaria ini. Di ayat kedua ya, ini tadi disampaikan bahwa dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ini adalah kisah menceritakan tentang rahmat Tuhanmu, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang bernama Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ya, ketika beliau berdoa memohon ya, memunajatkan hajat beliau, Rabbahu, kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, nidaan khafiyya. Ya, jadi kalimat nidaan khafiyya di sini bermakna panggilan atau doa atau seruan atau permohonan gitu ya, dengan cara yang lemah lembut gitu ya. Nah, di satu literatur ada salah satu tafsir gitu ya, disampaikan bahwa nidaan khafiyah di sini karena memang beliau sudah dari segi usia, memang usia sudah lanjut begitu ya. Nah, di literatur yang lain menyebutkan bahwa nidaan khafiyah ini bermakna bahwa beliau menyampaikan doanya itu dengan lemah lembut gitu. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah gitu ya, hendaknya dengan cara yang lembut begitu. Nah, kita kan ibaratnya kalau bicara dengan orang lain saja, ketika kita perlu butuh pertolongan orang lain, biasanya kita lakukan dengan cara yang baik dan sopan gitu ya. Bagaimana lagi kalau kita meminta dan memohon pertolongan itu kepada Allah ya, Tuhan semesta alam yang maha pengabul doa begitu. Ada lagi disebutkan yang lain, selain karena dari usia beliau yang memang sudah renta gitu ya, jadi beliau menyampaikannya dengan lembut begitu ya. Kemudian tadi karena beliau benar-benar merendahkan diri gitu ya, merendahkan diri bahwa kita sebagai beliau sebagai seorang hamba Allah,
sebagai seorang manusia tidak punya daya upaya, ya, tidak punya kekuatan apapun. Gitu. Jadi meminta pertolongan dan memohon doa hanya kepada Allah semata dengan cara tadi yang lemah dan yang lemah lembut, begitu ya. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat keempat, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni. Ya, beliau berkata, wahai Tuhanku, gitu ya. Inni wahanal 'azmu, bahwa sungguh tulangku, azmu itu tulang, bermakna tulang ya, wahanal 'azmu minni, bahwa tulangku ini sudah lemah. Kemudian washta'ala ra'su syaiba, dan kepalaku ini sudah ditumbuhi banyak sekali uban, gitu ya. Dipenuhi dengan tumbuhnya sudah rambut memutih begitu uban. Walam aku bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi sampai saat ini kata beliau ya, aku tidak pernah berputus asa bidu'aika rabbi syaqiyya, ya. Dengan belum pernah kecewa kata beliau, belum pernah merasa tidak yakin dalam berdoa kepadamu wahai Tuhanku. Jadi di sini menunjukkan bahwa Nabi Zakaria begitu, kita sudah tahu begitu ya, beliau di usia yang sudah sangat renta, tetapi Allah belum memberikan keturunan gitu. Jadi di sini permintaan beliau ingin diberikan keturunan untuk melanjutkan risalah kenabian dari beliau begitu. Nah, jadi dikisahkan bahwa Nabi Zakaria memohon kepada Allah itu dengan menyebutkan dulu bahwa beliau ini lemah begitu ya, beliau ini sudah dalam kondisi yang sudah lemah secara fisik begitu ya, digambarkan di ayat ini wahanal 'azmu, bahwa tulang belulang beliau itu tulang beliau secara fisik juga sudah lemah, kemudian secara tanda-tanda gitu ya bahwa orang itu sudah tua begitu, sudah sepuh dengan adanya uban begitu tadi. Nah, tapi beliau menyampaikan walam akum bidu'a ika rabbi syaqiyya. Jadi beliau ibaratnya menyampaikan atau merayu gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, aku sampai saat ini sebagai hamba-Mu tidak pernah merasa kecewa ketika berdoa kepadamu begitu. Kemudian dilanjutkan di ayat kelima, wa inni khiftul mawaliya min wara'i. Nah, di sini beliau menyampaikan hajat beliau bahwa wahai Tuhanku, aku sangat takut ya. Wa inni khiftul mawaliya, aku khawatir, khiftu itu khawatir ya. Mi wara'i ya. Setelahku nanti, wa kanati muraati aqira. Sedangkan istri beliau ya, istri Nabi Zakaria ini dalam kondisi yang akhir. Akhir itu kalau dalam bahasa Indonesianya berarti, mohon maaf ini mandul begitu ya berartinya. Fahabli min ladunka waliyya. Maka beliau meminta kepada Allah, anugerahilah kepadaku min ladunka waliyya, ya, dari sisimu wahai Tuhan seorang penerus gitu ya, seorang anak lah begitu bahasanya. Jadi di ayat kelima ini beliau kalau di ayat keempat tadi beliau merendahkan diri gitu ya kepada Allah. Jadi salah satu adab kita ketika berdoa kepada Allah, bisa kita menyebutkan dulu bahwa kita ini tidak punya kuasa apa-apa begitu ya. Kemudian kita baru menyampaikan hajat kita apa nih, permohonan kita kepada Allah apa gitu. Itu salah satu juga yang bisa kita petik dari kisah Nabi Zakaria ini. Kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-6, yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya. Ya, di ayat ke-6 ini maknanya yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah ia wahai Tuhanku seorang yang Engkau ridhoi. Jadi beliau khawatir begitu ya. Mungkin saat itu juga melihat kondisi umat di zaman tersebut begitu ya. Jadi memang kalau memang keimanan seseorang itu tidak bisa diwariskan ya, sahabat-sahabat semuanya begitu. Kenabian pun tidak bisa diwariskan. Tapi beliau melihat kondisi saat itu karena memang mungkin juga karena kondisi yang umat di saat itu banyak terjadi hal-hal yang di luar hal-hal yang menyimpang gitu ya yang terjadi, maka beliau khawatir begitu. Bagaimana setelah
ketika aku tiada, sedangkan kalau dari segi usia aku sudah sangat renta gitu. Jadi beliau meminta datang atau diberikan keturunan gitu. Kemudian setelah ini Allah menjawab begitu ya di ayat yang ke-7. Ya, kita tahu juga di ayat yang lain di surah Ali Imran gitu ya. Ada juga cerita tentang Nabi Zakaria ini. Nah, tapi lebih spesifik ada di surah Maryam ini ya, sahabat semuanya. Jadi di ayat ke-7 ini Allah mengutus malaikat ya, menyampaikan kepada Nabi Zakaria bahwa ya Zakaria, inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Jadi wahai Zakaria, ya, kami itu maksudnya menyebutkan bahwa sifat Allah gitu ya, Allah memberikan bahasanya begitu. Kadang memang menggunakan kata atau domirnya ana atau aku begitu ya, tapi bisa juga di ayat yang lain menggunakan kalimat atau kata gantinya dengan inna begitu. Kami akan memberikan kepadamu kabar gembira, inna nubasyiruka bigulamin ismuhu Yahya, dengan seorang anak laki-laki ismuhu Yahya gitu ya, yang bernama Yahya. Dan nama Yahya ini lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ya. Nama Yahya ini belum pernah ada ya sebelum Nabi Zakaria ya, nabi-nabi sebelumnya sejak zaman Nabi Adam begitu ya, tidak ada yang bernama Yahya ini. Jadi Yahya ini adalah nama yang Allah berikan langsung kepada anak laki-lakinya Nabi Zakaria. Ya, di ayat ini tertera lam naj'al lahu min qablu samiyya, bahwa sebelum-sebelumnya kami tidak pernah menjadikan seseorang itu bernama dengan Yahya. Jadi ini istimewa sekali begitu ya, ketika beliau diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat, akan diberikan atau akan diamanahkan seorang putra, langsung diberikan nama gitu ya, langsung diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama Yahya tadi. Jadi ayat selanjutnya kita lanjutkan ayat ke-8 ya. Qala rabbi anna yakunu li gulam. Tetapi beliau masih merasa seolah-olah saking senangnya begitu ya, saking senangnya perasaan beliau, akhirnya beliau menanyakan qala rabbi anna yakunu li gulamun, wahai Tuhanku begitu ya, anna yakunu li gulamun, bagaimana ya, padahal beliau tadi di awal sudah menyampaikan gitu ya, pengen dikaruniai seorang putra, seorang anak begitu ya, untuk melanjutkan risalah kenabian beliau. Tetapi ketika hal itu dikabarkan oleh malaikat kepada beliau, beliau malah menanyakan lagi gitu, karena beliau melihat dari segi usia diri beliau sudah Nabi Zakaria itu sudah sepuh gitu ya. Kalau kita secara hitungan kita sebagai manusia, sama Abi dulu ya. Abi minta tolong Bi. Maaf ini, ada si dedeknya, sama Abi dulu ya tuh ya. Ya jadi kita lanjutkan lagi ya, mohon maaf. Qala rabbi anna li gulam gitu ya. Beliau mempertanyakan lagi, wahai Tuhanku, anna yakunu li gulam. Kalau secara hitung-hitungan manusia, bagaimana engkau memberikanku seorang anak gitu ya. Wa kanat imraati aqira. Beliau ngulangin lagi. Karena sebelumnya ketika di doa tadi beliau sudah menyampaikan gitu ya. Beliau pengen punya anak meskipun beliau sudah ditumbuhi atau di banyak sekali uban yang tumbuh gitu ya, memenuhi kepala, kemudian dari segi fisik juga sudah lemah. Kemudian tapi beliau ketika diberikan kabar gembira tadi mempertanyakan gitu. Bahkan nanti muraati aqira. Sedangkan istriku itu seorang yang mandul dari awal gitu ya. Beda dengan cerita Nabi Ibrahim ya, sahabat semua. Kalau Nabi Ibrahim, beliau ketika diberikan kabar akan dikaruniakan seorang anak gitu ya, Ismail, nah itu istri beliau bukan yang ini gitu, cuman jaraknya dengan Nabi Ishak gitu ya,
ibu yang pertama juga itu tuh jauh, meskipun Nabi Ibrahim juga dikaruniai anak Ismail itu sudah kondisi yang sudah dalam keadaan yang tua begitu ya. Nah, kalau Nabi Zakaria ini memang sudah dikabarkan dari awal bahwa istri beliau itu tidak bisa memberikan keturunan gitu. Bahkan Nati Murati sejak dulu bahwa istriku itu seorang yang mandul, kata beliau. Wa qad balagtu minal kibari atiya. Dia ngulangin lagi, dan aku saat ini sudah berusia yang sangat renta begitu. Bagaimana wahai Tuhan engkau, bagaimana ya Allah engkau memberikan kabar gembira ini, ya aku akan mendapatkan anak sedangkan istriku mandul dan aku tua begitu. Padahal secara hitung-hitungan manusia mungkin tidak akan bisa masuk perhitungan begitu ya mungkin ya sahabat semuanya. Jadi lanjut di ayat 9, qala kadzalik gitu ya. Allah berfirman, begitulah, demikianlah begitu ya. Qala kadzalik, ya begitu gitu ya ibaratnya kalau bahasa kitanya. Begitulah wahai Zakaria. Qala rabbuka huwa alayya hayyin. Allah berfirman, ya Tuhanmu berkata, huwa alayya hayyin. Ya, bahwa hal itu ya yang tadi beliau sampaikan, usia beliau sudah tua renta, istri beliau sudah dinyatakan mandul begitu ya, tidak bisa memberikan keturunan, tetapi huwa alayya hayyin, yaitu bagi Allah sangat mudah. Kalimat hayyin di sini itu artinya yang bisa bermakna itu mudah sekali, ya gampang sekali bagi Allah untuk mewujudkan gitu ya apa yang menjadi permintaan dan hajat kita sebagai seorang manusia kepada Allah begitu. Jadi hayyin ya, hayyin ini juga merupakan di salah satu hadis ya Rasulullah menyebutkan hayyin ini salah satu dari sifat ahli surga begitu ya. Jadi memudahkan sifat orang lain, gitu, memudahkan urusan orang lain, sifat mudah begitu ya. Kalau kita punya sifat itu dalam diri kita, insya Allah mudah-mudahan bisa termasuk yang Rasulullah sampaikan dalam hadis gitu ya. Jadi di sini menunjukkan ya, ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mudah bagi Allah untuk mengabulkan tadi salah satunya contohnya adalah permintaan dari Nabi Zakaria. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Nah, kemudian Nabi Zakaria diingatkan lagi gitu ya. Sambungan ayatnya masih di ayat 9 ini. Wa qad khalaqtuka, bukankah aku telah menciptakanmu sebelumnya wahai Zakaria? Ya, bukankah sebelumnya engkau juga dari sebuah ketiadaan begitu ya, sesuatu yang tiada sebelumnya, walam taku syai'a, ya, dan engkau belum ada wujudnya sama sekali gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat mudah, bahkan engkau pun yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Nah, tapi tidak cukup sampai di situ. Nabi Zakaria masih bukan ragu ya, tapi lebih mengekspresikan rasa gembira beliau, kebahagiaan beliau begitu. Begitu beliau sangat terpukau begitu ya, sangat bahagia karena doa beliau selama ini yang hampir setiap hari beliau panjatkan sampai di usia beliau renta, baru ternyata Allah mengabulkan gitu ya. Jadi di ayat ke-10 ini ya, beliau mempertanyakan lagi gitu ya melalui malaikat, qala rabbi ja'alli ayah. Nah, jadi Nabi Zakaria berkata, wahai Tuhanku, beri aku agar lebih meyakinkan gitu ya diriku gitu ya. Rabbi ja'alli ayah, ij'alli ayah, ya berikan aku sebuah tanda, kata beliau. Nah di ayat yang lain sama ya, ada juga qala rabbi ja'alli ayah gitu ayatnya di surah Ali Imran itu. Kemudian sambungannya qala ayatuka alla tukalliman nas gitu ya. Kemudian Allah berfirman, Allah menjawab tanda-tandanya bahwa engkau akan istrimu akan mengandung begitu ya. Alla tukalliman nasa salasalayalin sawiyya. Nah, di sini disebutkan
bahwa engkau selama 3 hari 3 malam ke depan gitu ya, tidak diperkenankan, tidak bisa berbicara dengan manusia lainnya, gitu ya, dengan orang lain sekitar, gitu ya, dengan orang sekitar selama 3 hari 3 malam. Padahal engkau dalam kondisi sehat, kata Allah. Ya. Tadi salah ya linsawiya. Maknanya qala ayatuka alla tukalliman nas. Allah berfirman, ayatuka, tandanya, tanda kepadamu bahwa alla tukalliman nas, bahwa engkau tidak akan bisa berbicara kepada orang lain, tidak akan bisa bercakap-cakap dengan manusia lainnya, dengan orang-orang sekitar, salayalin, dalam waktu 3 hari 3 malam, sawiya, ya, padahal engkau dalam kondisi yang sehat, kata Allah berfirman dalam ayat 10 ini. Kemudian dilanjutkan sebelum masuk ke ayat 11 gitu ya. Salah satu tafsir menyampaikan bahwa tidak bisa berkata-kata ini tidak bisa berkata-kata dalam arti yang berkata-kata yang berbicara biasa, tapi beliau masih bisa berzikir, ya, bertasbih, kemudian berdoa kepada Allah begitu. Jadi kalau yang berhubungan dengan sesama manusia gitu ya, berbicara, ngomong gitu ya, bercakap-cakap dengan manusia lainnya itu tidak diperkenankan oleh Allah. Nggak bisa begitu, memang dinyatakan begitu, nggak akan bisa berbicara dengan manusia lainnya selama 3 hari tersebut gitu ya. Tapi dalam artian kalau beliau berzikir gitu ya, bertasbih, memuji kebesaran Allah itu masih bisa gitu. Kemudian lanjut ke ayat 11, wa kharaja ala qaumihi minal mihrab. Ya, kemudian beliau keluar dari mihrab menuju kepada kaumnya. Fa'auha ilaihim, kemudian beliau memberi syarat kepada mereka, ansabbihu bukratan wa ashiya. Jadi hanya bisa dengan bahasa isyarat. Gitu. Jadi di sini disampaikan bahwa setelah beliau diberikan tanda tadi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti inna nubasyiruka tadi ya, bahwa kami telah akan memberikan kepadamu kabar gembira bi gulamin ismuhu Yahya gitu ya, dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya gitu tadi di ayat 7 tadi ya, bahwa nama tersebut langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang bernama Yahya sebelumnya gitu ya. Nah, ketika itu beliau terima dan beliau minta tanda tadi, Allah menyampaikan bahwa tidak akan bisa berbicara dengan manusia lainnya selama 3 hari 3 malam. Beliau hanya bisa berbicara dengan bahasa isyarat. Jadi beliau fakharaja ala qaumihi minal mihrab. Ya, beliau keluar dari mihrab beliau. Mihrab itu tempat beliau beribadah ya. Fa'auha ilaihim. Beliau memberi isyarat kepada umat beliau ya, ansabbihu bukrata wa ashiya, ya, untuk senantiasa bertasbih dan mengingat Allah ya, memuji kebesaran Allah, bukrata wa ashiya, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Jadi beliau sebentar ya. Ya, jadi kita lanjut lagi. Bahwa tadi beliau ya keluar dari mihrabnya menuju kepada kaum beliau, dan umat beliau, memerintahkan gitu ya. Jadi mengingatkan dengan bahasa isyarat bahwa sebagai seorang hamba ya, kita hendaknya senantiasa bertasbih ya, memuji kebesaran Allah ya, dan senantiasa jangan berputus asa begitu ya. Nah, jadi di sini poinnya bahwa kita di ayat yang lain juga banyak sekali ayat-ayat yang menyampaikan bahwa kita sebagai seorang manusia gitu ya, hendaknya jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, la taqnatu min rahmatillah gitu ya. Di ayat lain wala tayasu min rauhillah. Ya, janganlah kalian berputus asa. Nah, dari kisah Nabi Zakaria ini ya, kita bisa mengambil hikmahnya bahwa
segala apa yang kita hajatkan, ya, segala apa yang kita pinta kepada Allah, segala apa yang kita inginkan kepada Allah, maka hendaknya pertama kita bersandar dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nih mau curhat dulu ke teman, ya bisa-bisa aja gitu ya, kalau mau curhat ke teman gitu, menceritakan. Tapi lebih baik lagi kalau kita yang pertama tempat kita mengadu gitu ya. Mungkin justru kalau Allah belum mengabulkan apa yang kita inginkan, apa yang kita mohon maaf ini banyak iklannya ya, mohon maaf. Jadi kita sambung kembali bahwa apa yang kita hajatkan, apa yang kita pinta ya, alangkah baiknya kalau yang pertama kita curhati gitu ya, kalau yang pertama kali kita buat untuk tempat kita berkeluh kesah, untuk kita bermunajat ya, untuk kita curhat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari kisah ini bahwa kalau kita secara hitung-hitungan manusia gitu ya, sahabat, teman-teman semuanya, Nabi Zakaria sudah berusia renta gitu ya. Istri beliau juga sama berusia renta dan sudah dinyatakan bahwa tidak bisa memiliki keturunan. Gitu. Tapi beliau tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Beliau tidak pernah berputus asa dan menyampaikan bahwa di usia sekarang gitu ya, kata Nabi Zakaria, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, di ayat 4, bahwa aku tidak pernah kecewa, tidak pernah merasa kecewa memohon berdoa kepada Engkau wahai Tuhanku, begitu. Nah, jadi di sini kita bisa mengambil ibrah ya, bahwa segala sesuatu yang kita inginkan gitu ya, kalau belum bisa tercapai saat ini ya, maka hendaknya kita tidak berputus asa dari rahmat Allah, tidak berputus asa, terus meminta kepada Allah, terus bermunajat kepada Allah ya, terus bermohon kepada Allah, minta bantuan kepada Allah ya, mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan harapan gitu ya, pertama Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, segala amal kita ya, amal-amal kebaikan, amal soleh kita, terutama ini di bulan Ramadan gitu ya, Allah menerima ibadah kita gitu ya. Kemudian dan kita berharap juga mudah-mudahan Allah mengabulkan segala pinta kita, segala hajat kita gitu ya, segala apa yang kita inginkan gitu. Jadi alangkah lebih baik gitu ya, ketika kita punya sebuah keinginan gitu ya. Jadi tidak lantas serta-merta sekali minta gitu ya, sekali berdoa terus Allah belum kabulkan, oh ya udah deh kayaknya nggak dikabulin nih. Jadi begitu hal-hal yang seperti itu mungkin hati kita kita jaga gitu ya, pikiran kita, karena di dalam hadis qudsi ya, Allah menyebutkan bahwa ana inda abdi dzanni bi gitu ya, bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka dan sangkaan hambanya. Jadi kalau kita berprasangka bahwa insya Allah suatu saat Allah akan mengabulkan pinta kita dengan yakin gitu ya, kita terus bermunajat kepada Allah, maka suatu saat Allah pasti akan mengabulkannya gitu ya. Kalaupun tidak di dunia, jadi kan mungkin kita ketahui bersama Allah itu mengabulkan doa dengan beberapa macam cara begitu ya. Salah satunya mengabulkan saat itu ya, apa yang kita pinta sesuai gitu. Tapi cara kedua Allah mengabulkannya dengan mengalihkan, memberikan nikmat yang lain. Ya misalnya kita mintanya A nih, kita kebutuhan kita A, tapi Allah menggantinya harusnya kita mungkin diberikan misalnya ujian sakit, tapi karena itu Allah ingin mengabulkan pinta kita dengan cara yang lain. Allah memberikan kita kesehatan, atau Allah memberikan kita rezeki yang lain misalnya begitu.
Atau yang ketiga, Allah akan mengabulkannya nanti. Ya, menunda dulu sampai kita bertemu dengan zatnya Allah. Insya Allah nanti berkumpul di surganya Allah untuk menikmati gitu ya. Ini doa-doa kita yang selama di dunia yang Allah belum kabulkan. Ya, ini sampai jam berapa ya, Mbak ya kajiannya? Sampai 13.30 sudah mungkin. 13.30. Ada buka sesi tanya jawab atau bagaimana nih? Ya, boleh sudah. Kalau saat ini ada yang ingin bertanya, bisa diajukan ya rekan-rekan semuanya. Ya, mungkin dari saya materinya cukup sampai sini dulu ya. Pada kesimpulannya kita jangan berputus asa gitu ya dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang ya. Setiap hari kita baca ini Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Setiap kita memulai kegiatan, setiap kita memulai urusan kita, apapun yang ingin kita lakukan, ketika itu hal yang baik, kita mulainya dengan basmalah ya. Nah, di situ justru kita punya keyakinan bahwa setiap urusan kita ada Allah yang menyertai kita, yang Maha Rahman. Ya, Rahman itu kasih sayang Allah itu menyeluruh ya, kepada seluruh hambanya, mau muslim, mau mukmin, mau non muslim gitu ya, mau taat, mau tidak, itu semuanya Allah berikan rahmannya. Nah, tapi Bismillahirrahmanirrahim, sifat ar-rahimnya ini Allah berikan khusus pada hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa, yang beramal soleh. Jadi ketika kita membaca basmalah setiap hari, Bismillahirrahmanirrahim, ketika mau memulai suatu pekerjaan, ya maka insya Allah segala urusan yang Allah yang kita kerjakan gitu ya, baik itu pekerjaan kita, urusan di rumah tangga kalau sudah menikah gitu ya, atau dengan teman sejawat kita, misalnya teman satu kantor atau teman tetangga-tetangga kita, orang tua kita, keluarga kita, maka dengan keyakinan kita tadi ya, kita tidak berputus asa, dan insya Allah Allah akan mengabulkan pinta kita tadi ya. Mungkin itu dari saya. Silahkan kita diskusi saja ya, kalau bisa dijawab insya Allah dijawab, kalau tidak nanti dijadikan PR dijawab melalui panitia insya Allah. Jazakillah khair Ustazah atas pematerinya yang Masya Allah ya, tentang kasih sayang Allah yang selama ini mungkin seringkali kita abai gitu ya, dan lupa dengan kasih sayang Allah yang lebih besar daripada kasih sayang orang tua kita, bahkan orang-orang yang kita sayangi. Ya baik rekan-rekan semuanya, jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan untuk open mic. Sepertinya tidak ada pertanyaan, Ustazah sudah cukup jelas ya. Mungkin dari Ustazah ada closing statement Ustazah untuk quotes ya, quote of the day untuk kajian hari ini. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah sudah cukup jelas ya. Ini juga hanya sebagai pengulangan dan pengingat kita semua, ya terutama anak pribadi yang menyampaikan, ya, dan mudah-mudahan kita bisa semua mengamalkan ya. Jadi penutup dari kajian kita pada hari ini bahwa yakinlah gitu ya dengan kasih sayang Allah gitu ya, bahwa suatu saat apa yang kita pinta, yang kita inginkan gitu ya, pasti Allah kabulkan. Mungkin itu saja ya teman-teman semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Apabila ada salah-salah kata saya mohon dimaafkan lahir batin ya. Ini momen puasa gitu ya, mudah-mudahan amal ibadah kita ya, puasa kita ya bisa bertemu kembali nanti di Ramadan yang akan datang. Ini baru beberapa hari berjalan puasa ya. Ya mudah-mudahan Allah memudahkan sampai kita bertemu Lebaran dan bisa bertemu lagi di Ramadan yang akan datang ya, bisa melaksanakan ibadah puasa lebih baik lagi insya Allah. Itu saja dari Ana ya, mohon maaf lahir batin semuanya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah atas waktunya dan kesediaannya untuk mengisi majelis kami di hari ini. Dan untuk rekan-rekan semuanya, kami tunggu untuk kajian muslimah di pekan depan ya.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama-sama.